Dulu di zaman kolonial penjajahan Belanda ada istilah Haji Singapura. Terus apa Haji Singapura itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Dulu di zaman kolonial penjajahan Belanda ada istilah Haji Singapura. Terus apa Haji Singapura itu? Haji Singapura itu menyengsarakan pribumi. Mimpi masyarakat Indonesia untuk naik haji sudah besar sejak dulu, sejak penjajahan Belanda. Ribuan orang di Nusantara sudah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Mereka berlayar lebih dari 3 bulan menerjang lautan dari Hindia Belanda ke Arab Saudi. Biaya naik haji di abad 19 tak murah, kira-kira butuh uang jaminan sekitar 500 gulden. Bandingkan dengan gaji serdadu kolonial rendahan yang hanya 7-8 gulden per minggu. Untuk tuan tanah atau kiai yang kaya tak ada masalah dengan biaya yang besar. Namun bagi orang kebanyakan, mereka harus menabung puluhan tahun untuk bisa naik haji. Muncullah agen-agen haji yang menawarkan aneka kemudahan untuk orang-orang kebanyakan yang ingin naik haji. Mereka diiming-imingi pinjaman dengan jaminan tanah atau kerja. Banyak orang yang tergiur dan kemudian menandatangani kontrak dengan agen haji seperti ini. Sebenarnya banyak agen haji ini hanya mencari keuntungan semata. Mereka bisa mendapat tanah dengan murah dari orang-orang yang mau naik haji. Yang tak punya tanah kemudian dikontrak harus kerja bertahun-tahun di Singapura untuk membayar hutang mereka. Dari sanalah masyarakat menyebut mereka sebagai Haji Singapura. Ada versi lain soal istilah Haji Singapura ini. Menurut sejarawan Jakarta J.J. Rizal, mereka adalah orang-orang Indonesia yang tertipu agen perjalanan haji ke Mekah. Karena antusiasme berhaji orang-orang Islam di Indonesia sangat tinggi, plus panjangnya antrian perjalanan kapal ke Tanah Suci, mereka mencari cara mudah lain. Misalnya menerima tawaran pinjaman uang dari layanan pemberangkatan haji dari orang-orang Arab dan Hadromaut. Ternyata aktornya mereka. Yaman. Agen-agen itu mengaku memiliki akses ke Tanah Suci secara cepat. Nah, mendapat tawaran menarik, akhirnya orang-orang mau meminjam uang kepada agen. Sayangnya bekal uang pinjaman ternyata tidak cukup buat perjalanan ke sana. Mereka tertipu hingga akhirnya terdampar di Singapura dan Malaysia. Dalam buku Akan Tetapi, beberapa orang kembali menjadi haji palsu. Beberapa membusuk di sana. Makanya dulu populer ada istilah Haji Singapura. Ternyata dibohongi oleh gerombolan orang-orang yang mengaku dirinya itu kastanya itu mulia. Nah, ini ada sejarahnya. Dalam buku Biro Perjalanan Haji di Indonesia masa kolonial, agen Hercloth dan firma
Alsegov dan CO Arsip Nasional Republik Indonesia yang terbit 2001. Tercatat perjalanan ibadah haji telah menawarkan bisnis tersendiri bagi penjajah kolonial. Dalam arsip perjalanan haji sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20, jamaah haji banyak dirugikan sebagai akibat upaya monopoli pemerintah Hindia Belanda. Kondisi itu diperparah dengan miskinnya pengetahuan calon jemaah haji mengenai situasi di negeri Jazirah Arab itu. Akibatnya, para calon jemaah haji harus membayar biaya lebih mahal dari yang seharusnya. Bahkan parahnya, calon jemaah haji rela hidup dalam perbudakan sebagai kuli kontrak. Pada 1883-an, meningkatnya minat para calon haji membuat pemerintah kolonial Belanda menawarkan kuota haji ke pihak-pihak swasta. Tetapi kebijakan itu selanjutnya menimbulkan persoalan. Kelompok-kelompok pribumi pro-Belanda, Indo-Eropa maupun Arab dan keturunan lainnya mendirikan Biro Perjalanan Haji. Kemunculan Biro Perjalanan Haji justru menjadi masalah karena mengeruk keuntungan tanpa memperhatikan keselamatan. Hari ini pun tidak sedikit biro haji swasta yang bermasalah. Bisa jadi pengelolanya itu ada perkalian darah dengan biro haji swasta di masa lalu. Maka berhati-hatilah. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.